Bagaimana mungkin Israel, negara tanpa sungai besar, tanpa samudra, dan tanpa sumber daya melimpah, bisa menjadi jantung spiritual separuh dunia? Inilah kisah Israel dan Palestina. Dua bangsa, dua negeri yang terikat oleh iman, terluka oleh sejarah, namun tetap berdenyut dengan kehidupan. Di sini setiap batu menjadi saksi masa lalu dan doa bergema melimpasi generasi. Disinilah harapan tak pernah pudar. Jika Anda tidak terburu-buru, luangkanlah sejenak untuk merenung. Bergabunglah dengan kami untuk menggali misteri yang terpendam dalam jiwa tanah kuno ini. Yerusalem, kota yang telah dihancurkan 2 kali, dikepung 23 kali, diserang 52 kali, dan direbut serta direbut kembali 44 kali. Namun setelah ribuan tahun, kota ini tetap menjadi jantung spiritual bagi lebih dari 3 miliar orang di seluruh dunia. Terletak di antara bebatuan Timur Tengah yang disinari matahari, di mana gurun bertemu dengan langit dan angin berbisik seperti mitos yang terlupakan, Yerusalem bangkit bukan hanya sebagai kota, melainkan sebagai misteri yang menanti untuk diungkap. Meskipun cukup kecil untuk dijelajahi dalam beberapa jam, ia luas dan mendalam menyimpan banyak kisah yang terukir di setiap batu. Ini lebih dari sekedar titik di peta. Di sini, bumi dan langit saling berpapasan. Di tempat ini, doa-doa yang berbisik di malam hari bergaung bersama lonceng gereja di pagi hari, di mana 3 agama besar, Yudaisme, Kristen, dan Islam, menelusuri jejak suci mereka kembali ke tanah yang syarat makna ini. Setiap kepercayaan membuka jalan berbeda menuju labirin kedalaman spiritual yang dijalin dengan sejarah, harapan, dan kerinduan manusia. Meskipun mengalami konflik yang berkepanjangan, tembok yang roboh kini terbangun kembali. Yerusalem berdiri kokoh, bukan hanya dibangun dari batu dan adukan semen, melainkan juga dari semangat tak tergoyahkan. Ia bertahan dalam cahaya pengabdian yang lembut di tengah air mata peziarah yang menyentuh dinding-dinding kunonya untuk pertama kali, seakan-akan bersentuhan dengan sesuatu yang melampaui logika, melewati waktu. Kota tua Yerusalem saat ini terbagi menjadi 4 bagian yang berbeda. Namun semuanya terjalin erat laksana pembuluh darah yang mengalir melalui satu hati suci. Bagi orang Yahudi, Yerusalem adalah tempat di mana Raja Sulaiman membangun kuil pertama yang diyakini sebagai kediaman Tuhan di antara umat manusia. Kuil itu mengalami kehancuran akibat serangan bangsa Babilonia sekitar tahun 586 Masehi, dan saat ini hanya tersisa sebagian dari tembok barat. Namun, tembok yang dikenal sebagai tembok latapan telah menjadi simbol abadi ketahanan Yahudi. Tempat di mana doa dibisikkan, air mata ditumpahkan, dan harapan diselipkan di antara batu-batu seperti surat yang dihantarkan ke surga. Bagi umat Kristiani, Yerusalem adalah tujuan ziarah yang senantiasa dipenuhi oleh langkah-langkah umat beriman. Disinilah Yesus Kristus menghabiskan saat-saat terakhir di dunia, tempat di mana ia memikul salibnya ke Golgota, disalibkan, dan di mana makam kosong diyakini menandakan kebangkitannya. Semua peristiwa suci ini diperingati di Gereja 10 Seramat Suci, di mana miliaran peziarah dari berbagai belahan dunia datang untuk bersujud di depan batu pengurapan, tempat di mana tubuh Yesus dipersiapkan untuk dimakamkan. Momen spiritual yang mendalam ini seakan menghadirkan ketenangan dalam udara gereja. Di saat roh Yerusalem, setiap batu tampaknya menyimpan jejak langkah kaki Yesus. Setelah perjamuan terakhir, ia pergi ke Taman Getsemani, merendahkan diri dalam doa sebelum ditangkap dan dibawa ke hadapan otoritas agama dan Romawi. Keesokan harinya, ia memanggul salibnya menelusuri Via Dolorosa yang sempit, mengukir kisah pengorbanan yang abadi. Jalan penuh penderipaan menuju Golgota, di mana ia disalibkan sebagai pengorbanan demi keselamatan umat manusia. 3 hari kemudian, menurut ajaran Kristen, ia bangkit dari kematian. Kemenangan hidup atas kematian yang menjadi dasar iman Kristen. Oleh karena itu, setiap sudut jalan, setiap kubah, dan setiap anak tangga usang di Yerusalem bukan sekedar jejak sejarah, melainkan tempat yang syarat dengan iman dan kerinduan menarik jutaan orang untuk menghormati dan merenungkan dengan hening. Kawasan Muslim terbesar di antara keempat bagian kota memancarkan kehidupan yang semarak. Dipenuhi dengan bazar yang ramai, masjid-masjid kuno, dan panggilan sholat yang bergema dari menara-menara tinggi. Bagi umat Islam, Yerusalem adalah titik awal salah satu perjalanan paling ajaib dalam Al-Quran,
Isra dan Mi'raj. Menurut tradisi, dari sebuah batu suci di Gunung Bait Suci, Nabi Muhammad dibawa oleh malaikat ke surga untuk bertemu dengan Tuhan. Untuk menghormati momen suci ini, umat Islam membangun kubah batu yang megah. Kubah emasnya yang cemerlang terlihat dari hampir setiap sudut kota tua, berdiri sebagai mercuan iman yang abadi. Di sisi lain, ada wilayah Armenia. Kecil, tenang, namun luar biasa tahan lama. Terselip di balik tembok batu tua dan biara-biara kuno, komunitas Armenia bagaikan nada rendah yang stabil dalam simfoni berwarna-warni kota suci ini. Mereka tidak mencari perhatian atau pengakuan, tetapi dengan setia melestarikan ritual, bahasa, dan kepercayaan leluhur mereka. Api yang tenang yang terus menyala menembus angin waktu. Di kota yang dibentuk oleh budaya dan suara yang tak terhitung jumlahnya, kawasan Armenia tetap menjadi bukti kesetiaan yang tak tergoyahkan terhadap akar mereka. Seolah-olah setiap batu di sini mengetahui kisah orang-orang yang mungkin tidak pernah berteriak, tetapi tetap teguh hidup dengan kebenaran mereka. Tidak jauh dari jantung kota tua, terletak Bukit Zaitun, sebuah situs suci yang diagungkan oleh ketiga agama monoteistik utama. Bagi orang Yahudi, bukit ini adalah tempat peristirahatan terakhir bagi lebih dari 150.000 jiwa. Semuanya dimakamkan menghadap Yerusalem, sebuah bukti bisu dari keyakinan mereka yang tak tergoyahkan akan kebangkitan. Bagi umat Kristiani, Bukit Zaitun terkait erat dengan Taman Getsemani, di mana Yesus berdoa sebelum penangkapannya, serta dengan kapel kenaikan yang memperingati saat ia meninggalkan dunia ini. Di sisi lain, bagi umat Islam, tempat ini dipercaya sebagai lokasi penghakiman terakhir, di mana sebuah jembatan akan muncul di atas jurang, memungkinkan orang-orang saleh menyeberang ke surga. Di sebelah selatan Yerusalem, terletak Bethlehem, sebuah kota kecil yang memiliki arti penting, baik secara agama maupun politik. Menurut tradisi Kristen, Bethlehem adalah tempat kelahiran Raja David, penguasa legendaris Israel. Namun yang lebih penting, kota ini dipercaya sebagai tempat kelahiran Yesus Kristus, sebuah peristiwa yang selamanya mengubah jalur sejarah umat manusia. Karena alasan inilah, Bethlehem dihormati sebagai lokasi lahirnya agama Kristen. Di jantung kota Bethlehem yang modern, berdiri gereja kelahiran yang dibangun pada abad keempat atas perintah Kaisar Konstantin. Bangunan ini tetap menjadi saksi sejarah yang mengesankan. Di bawah altar utama, terdapat bintang perak bertanda 14, menandakan tempat di mana menurut tradisi, Kristus dilahirkan. Setiap tahun, ratusan ribu peziarah setia dari seluruh dunia berkumpul di sini untuk berdoa, bernyanyi, dan memperingati malam Natal yang pertama. Namun Bethlehem bukan hanya tempat yang menyimpan cahaya suci. Ia juga merupakan kota yang berjuang dengan kenyataan. Sangat terpengaruh oleh konflik Israel-Palestina yang berkepanjangan, Bethlehem kini terpisah oleh tembok pemisah beton menjulang setinggi lebih dari 8 meter. Memisahkan penduduk dari harapan. Namun di tengah lempengan beton abu-abu yang dingin, suara lain muncul. Suara perlawanan yang melalui seni. Seniman jalanan Inggris yang terkenal, Banksy, telah mengubah tembok Bethlehem menjadi kanvas raksasa yang mengekspresikan pesan-pesan politik, perdamaian, dan kemanusiaan. Karya-karya seperti Gadis Pelempar Bunga dan Merpati Pemakai Rompi Anti Peluru telah membuat dunia berhenti dan mendengarkan. Lebih dari sekedar seni, karya-karya ini adalah pengingat bahwa bahkan di tengah perang, orang tetap dapat memimpikan kebebasan dan menggunakan keindahan untuk menghadapi kebrutalan. Di tengah legenda kuno Tanah Suci, Tabut Perjanjian, juga dikenal sebagai Peti Tuhan, berdiri sebagai salah satu simbol keagamaan paling suci dan misterius dalam sejarah umat manusia. Menurut Alkitab Ibrani, Bahtera Perjanjian adalah peti kayu akasia yang dilapisi emas, menyimpan 2 loh batu bertuliskan 10 perintah yang diberikan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. Dipercaya juga bahwa di dalamnya terdapat guji yang berisi mana, makanan surgawi, serta tongkat Harun, saudara Musa. Di atas bahtera, terdapat 2 kerubik emas yang saling berhadapan, membentuk apa yang dikenal sebagai tutup pendamaian, di mana kehadiran ilahi, Tuhan, diyakini bersemayam setiap kali bahtera itu hadir. Bagi orang Israel kuno, bahtera bukan sekedar benda suci. Ia adalah perwujudan fisik dari kehadiran Tuhan di bumi, ditempatkan di ruang Maha Kudus, ruang paling dalam dan suci di Bait Suci Salomon.
Hanya imam besar yang diizinkan memasuki tempat itu, dan hanya setahun sekali pada hari penebusan dosa, Yom Kippur. Selain makna spiritual yang mendalam, bahtera juga dianggap sebagai senjata ilahi. Dalam banyak pertempuran, ketika bahtera dibawa ke medan perang, tentara Israel percaya bahwa mereka berada di bawah perlindungan Tuhan dan seringkali meraih kemenangan. Namun misteri terbesar yang mengelilingi bahtera perjanjian terletak pada kehilangannya yang tiba-tiba. Setelah kuil pertama dihancurkan oleh bangsa Babilonia pada tahun 586 Masehi, bahtera lenyap dari catatan sejarah. Tidak ada keterangan pasti apakah bahtera itu disembunyikan, dihancurkan, atau dibawa ke tempat lain. Hingga hari ini, hilangnya bahtera tetap menjadi salah satu misteri abadi yang belum terpecahkan, baik dalam konteks agama maupun arkeologi. Jika Yerusalem dan Bethlehem adalah tempat di mana kisah-kisah iman diceritakan, maka padang gurun Yudea berbicara tentang kekuatan keheningan dan pengabdian yang tak tergoyahkan. Terselip di tebing hutan belantara yang ceram, biara Marsaba menjulang bagaikan benteng dongeng yang terukir dalam batu. Didirikan pada abad ke-5 oleh biarawan Sabas, gereja ini telah mempertahankan kehidupan estetik yang ketat dan isolasi selama lebih dari 15 abad. Wanita tidak diizinkan memasuki biara, dan mereka hanya dapat memandangnya dari puncak bukit terdekat. Di dunia yang bising saat ini, Marsaba terasa seperti mimpi yang sunyi, sebuah oasis ketenangan di tengah hiruk-pikuk zaman, tempat jiwa mencari koneksi dengan yang dikuasai di tengah kesunyian. Tak jauh dari situ terdapat Yeriko, kota tertua di dunia yang terus dihuni dengan catatan pemukiman yang berlangsung selama lebih dari 10.000 tahun. Disebutkan dalam Alkitab karena kisah dramatis mengenai runtuhnya temboknya akibat suara trompet. Yeriko juga dikenal sebagai tempat lahirnya pertanian kuno dan peradaban perkotaan. Berkat sumber air alami, kota ini telah berkembang menjadi oasis di tengah gurun, menopang kehidupan selama ribuan tahun. Di tanah yang tampaknya keras dan tidak bersahabat, Yeriko berdiri sebagai bukti nyata ketahanan dan kecerdasan peradaban manusia awal. Jangan terburu-buru menganggap gurun sebagai lahan tandus yang sepi dan mati. Bahkan di bawah terik matahari dan kekeringan yang tak henti-hentinya, alam di sini terus menulis kisah luar biasa tentang kelangsungan hidup. Di tebing-tebing ceram, ibek Nubia dengan tanduk melengkung dan kuku yang mencengkeram batu memanjat dengan lincah, seolah berjalan di permukaan datar, menunjukkan betapa kehidupan dapat beradaptasi dengan segala rintangan. Di tengah kesunyian malam gurun, burung hantu lumbung mengembangkan sayapnya yang dirancang khusus untuk terbang hampir tanpa suara, menyerang mangsanya dengan ketepatan yang menakutkan. Pada siang hari di bawah sinar matahari yang terik, burung nasar Mesir, salah satu dari sedikit hewan yang diketahui menggunakan alat, mengambil batu untuk memecahkan telur burung unta. Di darat, karakal yang lincah dan ramping melompat bagaikan anak panah hidup, mampu melesat lebih dari 3 meter ke udara untuk menyambar burung-burung yang terbang. Di atas semuanya, elang peregrine, hewan tercepat di bumi, menukik bagaikan kilat, mencapai kecepatan lebih dari 300 km per jam untuk menangkap sasarannya. Sementara itu, bunglon yang bertengger dengan sabar di ranting rapuh mengubah warna kulitnya untuk mengatur suhu tubuh dan memberi sinyal suasana hatinya. Matanya berputar secara independen dan lidahnya lebih panjang dari tubuhnya, terjulur dengan cepat untuk menangkap serangga dalam sekejap. Semua makhluk ini adalah bukti bahwa kehidupan tidak pernah menyerah, bahkan di tengah gurun yang keras dan tak terampuni. Selanjutnya kita sampai di titik terendah di bumi, Laut Mati yang terletak 430 meter di bawah permukaan laut. Meskipun disebut laut, sebenarnya ini adalah danau yang sangat asin, terletak di perbatasan Israel, Palestina, dan Jordania. Dengan konsentrasi garam lebih dari 10 kali lipat air laut biasa, tidak ada organisme hidup yang dapat bertahan di sini, sehingga tempat ini dijuluki Laut Mati. Namun itu sama sekali tidak berarti tempat ini tidak bernyawa. Kandungan mineral yang kaya menciptakan fenomena menakjubkan di mana tubuh manusia dapat mengapung dengan mudah di permukaannya. Sejak zaman Kleopatra, lumpur hitam dan garam mineralnya telah dihargai untuk perawatan kecantikan, manfaat terapeutik, serta untuk meredakan nyeri sendi dan masalah kulit. Laut Mati bukan sekedar tujuan wisata, ia adalah spa alami tertua di bumi. Namun alam tidaklah abadi. Sejak tahun 1960-an, Sungai Yordan, sumber air utama Laut Mati, telah dieksploitasi secara besar-besaran oleh negara-negara tetangga, menimbulkan kekhawatiran akan kelangsungan tempat yang menakjubkan ini. Akibatnya, permukaan air Laut Mati turun lebih dari 1 meter per tahun dan ribuan lubang runtuhan muncul, menelan jalan, bangunan, dan bahkan fasilitas wisata di sepanjang garis pantai.
Di dekat Qumran, di tepi barat Laut Mati, seorang gembala muda membuat penemuan yang mengubah dunia pada tahun 1947. Gulungan kuno yang tersembunyi di dalam guci tanah liat. Ini adalah gulungan Laut Mati yang berisi lebih dari 900 manuskrip, beberapa di antaranya berusia lebih dari 2000 tahun. Kitab-kitab tersebut memuat teks-teks yang sudah dikenal, seperti Kitab Kejadian dan Kitab Isaya, serta tulisan-tulisan yang sebelumnya tidak diketahui tentang hukum, ritual, dan penglihatan apokaliptik. Jauh lebih dari sekedar harta karun arkeologi, gulungan-gulungan ini menawarkan jendela langka ke dalam dunia spiritual pada periode Bait Suci kedua, era di mana Yesus hidup. Sementara itu, Masada, simbol perlawanan, bertengger megah di puncak dataran tinggi terpencil di tepi gurun Yudea, menghadap hamparan Laut Mati. Masada lebih dari sekedar benteng militer kuno. Ia adalah saksi bisu dari semangat perjuangan dan keberanian yang tak tergoyahkan. Masada adalah simbol kuat perlawanan Yahudi dan hasrat yang tak pernah padam untuk meraih kebebasan. Awalnya dibangun pada akhir abad pertama sebelum Masehi oleh Raja Herodes Agung sebagai tempat perlindungan mewah di tengah gurun. Benteng ini dilengkapi dengan lumbung, sistem penampungan air hujan, dan pertahanan yang tangguh, menjadikannya benteng mandiri yang hampir mustahil untuk ditaklukkan. Namun yang paling membekas di hati orang-orang Yahudi adalah peristiwa tragis yang terjadi di sana pada tahun 73 Masehi. Setelah jatuhnya Yerusalem selama pemberontakan Yahudi melawan Roma, hampir 1000 pemberontak Yahudi mundur ke Masada sebagai tempat perlindungan terakhir mereka. Terkepung dan dihadapkan pada kekalahan yang tak terhindarkan oleh pasukan Romawi, mereka terpaksa membuat keputusan yang tak terbayangkan, memilih bunuh diri massal daripada menyerah pada perbudakan. Pada akhirnya, gurun tetap membentang, kota-kota tetap berdiri, dan sejarah terus menulis dirinya sendiri. Di tanah yang diperebutkan oleh surga dan bumi, manusia terus mencari makna keberadaannya. Israel dan Palestina bukan hanya tentang konflik, tetapi tentang bagaimana iman, kekuasaan, dan harapan saling bertabrakan. Dan di antara reruntuhan dan doa, dunia masih menunggu satu hal yang sama, sebuah masa depan yang belum ditentukan.